Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B, saya Sinta Winningroom. Saya Sherly Oktaviani. Saya Amelva Andena. Di sini kami akan menampilkan video mengenai asam nukleat. Pada mata kuliah Biokimia 2 yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Mada Sukaryawan MSc PhD. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu mahasiswa menguasai pondasi saintifik materi DNA pada makhluk hidup. Asam nukleat merupakan polimer nukleotida yang berfungsi dalam penyimpanan serta pemindahan informasi genetik. Nukleotida memiliki 3 komponen karakteristik. Yang pertama, basa nitrogen atau mengandung nitrogen. Yang kedua, pentosa. Dan yang ketiga, satu atau lebih fosfat. Basa nitrogen adalah turunan dari 2 senyawa induk, yaitu pirimidin dan purin. Baik DNA dan RNA mengandung 2 basa purin utama, adenin dan guanin, dan 2 pirimidin utama. Basa dan pentosa dari nukleotida umumnya adalah senyawa heterosiklik. Asam nukleat memiliki 2 jenis pentosa, yaitu unit deoksiribonukleotida berulang mengandung 2 deoksyderibosa dan unit ribonukleotida mengandung deribosa. Dalam nukleotida, kedua jenis pentosa berada dalam bentuk furanosa atau cincin beranggota 5 tertutup. Prosedur proyek: 1. Mencari sumber materi tentang asam nukleat. 2. Kemudian menjelaskan materi asam nukleat. 3. Melakukan pengeditan hasil rekaman tentang materi yang dijelaskan. Pada molekul DNA mengandung instruksi suatu organisme seperti untuk sintesis protein, pertumbuhan sel, dan bereproduksi. Asam deoksiribonukleat pertama kali diamati oleh seorang ahli biokimia Jerman bernama Friedrich Miescher pada tahun 1869. DNA bermanfaat untuk menunjukkan perbedaan satu organisme dengan organisme lainnya. Secara umum, fungsi dari DNA yaitu membawa informasi genetik, berperan dalam duplikasi diri dan pewarisan sifat, ekspresi informasi genetik, dan mendeteksi berbagai penyakit. Pada tahun 1928, ahli bakteriologi Inggris Frederick Griffith melakukan serangkaian percobaan menggunakan bakteri Streptococcus pneumoniae dan tikus. Griffith tidak mencoba mengidentifikasi materi genetik, melainkan mencoba mengembangkan vaksin untuk melawan pneumonia. Dalam eksperimennya, Griffith menggunakan 2 strain bakteri terkait yang dikenal sebagai strain R dan strain S. Eksperimen menghasilkan hal yang tidak terduga ketika bakteri strain R yang tidak virulen digabungkan dengan bakteri strain S yang telah dipanaskan, kemudian disuntikan ke mencit. Hasilnya, mencit tidak hanya menderita pneumonia dan mati, tetapi ketika Griffith mengambil sampel darah dari mencit yang mati, ia menemukan bahwa itu mengandung bakteri S hidup. Griffith menyimpulkan bahwa bakteri strain R pasti telah mengambil apa yang disebutnya prinsip transformasi dari bakteri S yang mati dengan pemanasan, yang memungkinkan strain R untuk berubah menjadi bakteri berlapis halus dan menjadi virulen. Pada tahun 1958, Matthew Meselson dan Frankenstahl mendemonstrasikan sebuah replikasi semi-konservatif pada kromosom Escherichia coli. Berikut ini merupakan eksperimen yang dilakukan oleh Meselson dan Stahl. Meselson dan Stahl menumbuhkan sel bakteri Escherichia coli di dalam medium isotop berat nitrogen 15N yang telah disubstitusi menjadi normal, yaitu isotop ringan 14N, sebagai penanda pada masing-masing medium. Basa purin dan pirimidin pada DNA mengandung nitrogen. Kemudian DNA sel bakteri tumbuh pada medium yang mengandung isotop 15N dan memiliki kepadatan yang lebih tinggi daripada DNA sel bakteri yang tumbuh pada medium yang mengandung isotop 14N. Molekul DNA dengan kepadatan yang berbeda dapat dipisahkan oleh equilibrium density gradient centrifugation. Dengan menggunakan teknik inilah, Meselson dan Stahl mampu membedakan di antara ketiga model replikasi DNA melalui bentuk perubahan kepadatan pada DNA sel bakteri yang tumbuh pada medium 15N dan medium 14N, yang disebut dengan eksperimen perpindahan kepadatan. Dalam percobaan Meselson dan Stahl mengenai replikasi DNA yang berlangsung secara semi-konservatif tersebut, mereka menggunakan radioaktif yang bertujuan untuk memudahkan mereka dalam mengenali masing-masing untai DNA yang mengalami replikasi.
Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa asam nukleat merupakan polimer nukleotida yang berfungsi dalam penyimpanan serta pemindahan informasi genetik. Nukleotida memiliki 3 komponen karakteristik. Pertama, basa nitrogen. Kedua, pentosa, dan yang ketiga, 1 atau lebih fosfat. Pada penelitian yang dilakukan menggunakan bakteri Streptococcus pneumoniae dan tikus oleh Criff menemukan prinsip transformasi pada materi genetik. Kemudian pada penelitian Matthew Meselson dan Frankenstahl membuktikan teori replikasi DNA semi konservatif melalui perbedaan berat inti neutron isotop nitrogen. Baiklah, itulah video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.